Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Lailatul Qodriya dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang, Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tahun 2022. Kali ini saya akan memaparkan yang pertama, yaitu identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia dalam memahami identitas manusia yaitu menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup jiwa, raga, nilai, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Nilai kemanusiaan khas Indonesia yakni nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai Pancasila, dan religiusitas. Manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Bhinneka Tunggal Ikaan. Keragaman atau Bhinneka Tunggal Ikaan itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Manusia Indonesia dengan latar belakang perbedaan dan keragaman agama, kepercayaan, ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora fauna memperlihatkan nilai khas sebagai identitas bangsa Indonesia. Di sini disampaikan pemikiran Kuncoro Ningrat. Ada 3 wujud budaya, yaitu yang pertama, ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Yang kedua, berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga artefak. Nah, di sini disajikan beberapa pemikiran Kuncoro Ningrat, yaitu yang pertama ada adat istiadat, bahwa Indonesia memiliki beragam adat istiadat dari beberapa suku, ras, budaya yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada kesenian gamelan dari Jawa, kemudian ada tradisi budaya, dan ada tradisi Maulid Nabi yang diperingati oleh agama Islam. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Setiap warga masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam kebersamaan sebagai makhluk sosial. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Manusia Indonesia sebagai manusia religius. Religiusitas merupakan aspek keagamaan yang paling mendasar dan penting dalam hidup manusia karena berhubungan dengan Tuhan yang akan dianut, dan religiusitas berbentuk doa dan ritual yang berhubungan dengan komunitas persaudaraan dan tindakan amal kasih. Religiusitas berpengaruh dalam memahami arti dan menghayati makna kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan demi menghayati hidup, masyarakat Indonesia melakukan ziarah. Ziarah merupakan tradisi yang dilakukan untuk mendoakan arwah yang sudah meninggal. Ziarah merupakan perwujudan dari karakter relasional dan dinamis yang mengacu pada sikap spiritual. Selanjutnya kita bahas pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan kerjasama saling gotong royong sebagai upaya penegasan kesetaraan derajat martabat manusia Indonesia dan menghindari dominansi mayoritas dan pada minoritas yang menjaga persatuan Indonesia. Dengan adanya berbagai budaya, ras, etnis, dan kearifan lokal yang beragam, pendidikan dapat berperan untuk melestarikan keberagaman, menemukan nilai-nilai dan makna dari masing-masing keberagaman, dan menjaga persatuan Indonesia. Karena pendidikan merupakan kolaborasi, saling peduli, gotong royong untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya akan dibahas demonstrasi dan alasan serta tantangan dan solusi pada penerapan nilai-nilai manusia sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya memilih pada kegiatan praktikum senyawa anhidrat. Nah, dalam kegiatan praktikum ini
memanfaatkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, yaitu gotong royong. Alasan yang konseptual penerapan ide Ki Hajar Dewantara yaitu terdiri dari 3 alasan di sini. Nah, yang pertama yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan kolaborasi antar peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sikap gotong royong antar peserta didik untuk melakukan praktikum senyawa hidrat melalui pembagian tugas pelaksanaan praktikum agar praktikum berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Di mana selain itu terdapat tantangan dalam penerapan ide Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu pemanfaatan waktu yang kurang optimal. Kemudian terdapat peserta didik yang kurang berpartisipasi dalam praktikum. Dan yang ketiga yaitu pembagian tugas untuk praktikum itu tidak merata. Jadi nanti ada peserta didik yang bekerja, kemudian ada yang tidak bekerja, sehingga tidak merata. Kemudian dari tantangan tersebut saya berikan solusi penerapan ide Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu memberikan peringatan waktu di setiap sebelum perpindahan sintak pembelajaran. Misalnya sebelum 5 menit atau 10 menit sebelum perpindahan sintak pembelajaran maka akan diberikan peringatan waktu. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pembagian tugas yang tepat untuk setiap anggota kelompok dalam praktikum senyawa hidrat. Kemudian yang ketiga yaitu setiap anggota kelompok ditugaskan untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam kegiatan praktikum senyawa hidrat. Jadi kemungkinan nanti dipilih satu ketua anggota yang mana nanti setiap anggota itu harus bekerja dan adil dalam melakukan pembagian tugas. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.